Part 25. Tuduhan keji. Sepeda motor yang membawa kami sudah sampai di rumah. Aku mendengar ibu mertua kerepotan saat menenangkan Arjuna. "Tidak mau aku suapi makan, Mik," ucap ibu mertua sambil menyerahkan Arjuna kepadaku. "Tadi sudah aku suapi, Bu. Sudah habis banyak," jawabku. Arjuna memang tidak pernah jauh dariku. Bukan hanya Arjuna saja, anak-anakku yang lain juga tidak pernah aku titipkan ke orang lain. Kalau tidak ada hal yang mendesak, apalagi ketika mereka belum bisa berjalan. Itu kenapa Arjuna merasa tidak nyaman bila dalam gendongan orang lain, termasuk ibu mertua. Segera aku berikan obat yang ampuh untuk menghentikan tangisan Arjuna, yaitu menyumpal mulutnya dengan ASI sambil duduk di kursi tamu yang paling panjang agar longgar dan bisa menyandarkan punggungku ke tepi kursi. "Bagaimana tadi, Pak?" tanya ibu mertua kepada ayah mertua. "Lukanya infeksi," jawab ayah mertua. "Ya ampun, infeksi. Pasti Yudes akan keluar uang banyak buat berobat jalan tamik," ucap ibu mertua. "Sudahlah, Bu, yang penting kita fokus sama kesehatan mantumu. Kalau dia tidak lekas sembuh, nanti siapa yang merawat cucu kita?" ucap ayah mertua. "Dia itu tidak sembuh karena kelakuannya sendiri. Terlalu banyak gerak, padahal luka kayak begitu kalau dipakai gerak, darahnya keluar lagi. Perbannya juga mudah terbuka. Akhirnya lukanya kemasukan bakteri," ucap ibu mertua. "Aku bergerak ini karena terpaksa, Bu," jawabku. "Ibu tahu sendiri kan, anakku berapa? Semua masih kecil-kecil, tidak punya pembantu, tidak dekat dengan orang yang bisa aku minta pertolongan ketika mengurus anak-anak. Ibu pikir aku suka dalam keadaan seperti ini? Kamu kan bisa minta tolong ke ibu jika kakimu masih sakit," ucap ibu mertua. "Harusnya Tamik tidak bilang pun ibu tahu jika kakiku masih sakit. Tidak ada orang kecelakaan dalam jangka waktu 3-4 hari sembuh, Bu. Tahu tidak? Kalau tidak malu sama tetangga, aku sudah menjerit keras karena tubuhku sakit semua. Belum lagi harus mengurus anak-anak yang terkadang bandel," ucapku. Ibu mertua diam saja. Kalau dia pemikir, seharusnya dia kasihan kepadaku yang harus mengurus semuanya sendiri di saat tubuh terluka parah. Namun kenyataannya dia tidak lebih dari seorang wanita yang berlagak superhero karena bisa melakukan segalanya seorang diri ketika memiliki balita seusiaku. Ibu mertua hanya bisa mencecarku dengan mengatakan kalau aku wanita yang tidak becus mengurus rumah tangga, tidak becus mengurus suami dan anak-anak. "Sudah, ayo kita pulang, Bu," bujuk ayah mertua. "Besok ibu bantulah Tamik dengan memberi dia sayur dan lauk, biar dia tidak usah masak." "Ya," jawab ibu mertua singkat. Ayah dan ibu mertua pulang. Pernyataan dari dokter yang mengatakan kalau lukaku terkena infeksi sungguh membuatku khawatir. Aku takut jika infeksinya menyebar kemana-mana, menjadi wanita yang tidak lagi memiliki kaki mulus seperti dulu hingga Mas Yudis tidak ingin pulang ke rumah. Mengingat Mas Yudis, aku jadi teringat dengan anak-anak juga. Bondan merupakan anak yang bandel, tapi aku lebih mengkhawatirkannya dibanding dengan anak-anakku yang lain. Sedangkan Irawan, dia masih sangat terlalu kecil jika harus berpisah dengan ibunya meskipun bersama dengan ayahnya. Malam ini aku tidak bisa tidur, rindu dengan suami dan anak-anak. Bayang-bayang kebahagiaan senantiasa lewat di depan mata. Dan dugaanku kepada Mas Yudis ternyata salah. Aku kira Mas Yudis tidak akan bisa melewati malam tanpaku, tapi ternyata sebaliknya. Dia seperti sangat menikmati kebersamaannya bersama wanita lain, dan itu membuat hatiku teramat sakit. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku bicarakan sama kamu. Tiba-tiba aku teringat ucapan ayah mertua. Apa sesungguhnya yang ingin dia sampaikan padaku tadi malam? Sayangnya aku tidak memegang ponsel untuk sekedar berkomunikasi. Ponselku hanya satu, yaitu yang dibawa oleh Mas Yudis. Rasa penasaranku tinggallah hanya menjadi rasa penasaran yang tidak akan mendapat jawabannya sebelum bertemu dengan ayah mertua.
Rasa penasaranku itu berujung pada mimpi. Mas Yudis menikah dengan Santi. Mereka tampak bahagia bersanding di pelaminan. Pun dengan anak-anak yang senang ketika memiliki ibu sambung yang memiliki mobil dan rumah yang mewah. Lalu bagaimana denganku? Aku hanya wanita dengan kaki cacat yang tidak terurus. Rasa sakit di hatiku menjalar ke seluruh tubuh, terutama di bagian-bagian tertentu di kaki. Aku hanya seperti lalat di antara mereka, tampak kecil dan menjijikkan. Makanya kalau punya suami tampan dan penurut itu jangan digadaikan. Sekarang dia menjadi milikku, ucap Santi. Kamu yang telah memaksaku untuk menggadaikannya, ucapku. Dan kamu hanya wanita yang bisa kubodohi begitu saja, ucap Santi dengan menyunggingkan senyum kemenangan. Ingat, kalau aku ibu dari anak-anak, itu adalah ikatan yang tidak mungkin bisa mudah lepas, ucapku. Kamu lihat saja sekarang dirimu sendiri. Apa dalam kondisi seperti ini kamu mampu membahagiakan suami dan anak-anakmu? Tanya Santi sambil menunjuk kakiku yang sudah bernanah di mana-mana. Tidak, teriakku. Aku terbangun dengan napas yang terengah-engah, mimpi buruk yang seperti kenyataan. Kebahagiaan yang terpancar pada wajah Mas Yudis dan anak-anak sangat nyata. Seperti mimpi mereka yang ingin hidup di tempat nyaman dan bisa naik mobil kemana-mana. Tidak, aku harus merebut suami dan anak-anakku kembali, batinku. Aku bangun dari tempat tidurku, memeriksa lukaku dan membersihkannya dengan cairan dari apotik, kemudian meminum obat resep dokter yang biasanya sering aku abaikan. Ku tatap Arjuna dan Arif yang malam ini memang aku pinta agar tidur di kamarku. Aku janji akan aku ambil ayah dan saudara-saudara kalian hingga bisa berkumpul lagi seperti semula, ucapku. Meskipun, ragu aku melanjutkan ucapanku sendiri. Meskipun seandainya Mas Yudis pernah berselingkuh dengan janda Samlohai itu, demi kalian aku akan rela menahan rasa sakit hati. Pagi yang cerah ketika mentari tersenyum cerita dari ufuk timur. Aku mendapati Arif yang bercanda dengan Arjuna hingga membuat Arjuna terpingkal-pingkal. Dalam kesempatan itu, sama sekali aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Segera aku membersihkan rumah dan memasak buat sarapan. Ayah mertua datang ke rumah. Dia mengantarkan lauk dan sayur masakan ibu mertua. Tamik baru saja selesai sarapan, Pak. Terima kasih ya. Nanti biar Tamik makan saat makan siang dan makan malam, ucapku sambil menatap sayuran dan lauk pauk yang lumayan banyak. Iya, bagus. Jangan lupa lukanya dirawat biar infeksinya tidak menjalar kemana-mana, pesan ayah mertua. Baik, Pak. Terima kasih, ucapku. Karena sayur dan lauk buat nanti malam sudah ada, aku berpikir untuk mencuci baju. Seharusnya aku bisa panggil jasa cuci gosok untuk meringankan pekerjaanku. Tapi karena keuangan tidak memungkinkan, aku urung melakukannya. Begini kok ingin sembuh, apa-apa dikerjakan sendiri tanpa ada yang membantu, gumamku. Rasanya aku seperti orang yang tidak mau bersyukur, karena tidak berterima kasih sama Allah kalau ada yang mengantarkan padaku sayur dan lauk, tapi justru mengeluh melulu. Astagfirullah, ucapku kaget. Ada apa, Bu? Tanya Arif. Tidak apa-apa, jawabku. Kalau tidak apa-apa, kenapa berteriak seperti itu? Tanya Arif. Kamu tidak lekas mandi dan berangkat sekolah? Tanyaku. Aku mau mandi tapi tidak sekolah karena hari ini libur. Kan hari Minggu. Arif nanti mau main ya, Bu? Ucapnya. Ya sudah, kalau main jangan yang berbahaya ya, titahku. Sebenarnya aku tadi spontan kaget karena ingin bertanya sama mertua tentang apa yang ingin dia katakan tadi malam. Ketika ayah mertua pergi, aku baru mengingatnya. Baik, Bu, jawabnya sembari beranjak ke kamar mandi. Selepas Arif ke kamar mandi, segera aku mengurus Arjuna, memandikannya, membubuhkan minyak kayu putih, dan memakaikannya pakaian bersih. Setelah selesai, aku memangkunya sambil menonton televisi. Arif main ke rumah teman ya, Bu, pamit Arif. Iya sayang,
Hati-hati, ucapku. Beberapa saat setelah Arif pamit, terdengar seseorang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Bak, sapa Hasan. Dia adalah pemuda yang telah menabrakku. Kamu, jawabku. Bagaimana keadaan Bak Tamik? Tanyanya. Seperti ini, jawabku sambil menunjukkan luka kakiku padanya. Hasan berjongkok. Dia mengamati luka-lukaku. Ini seperti infeksi, Mbak, ucapnya. Iyakah? Jawabku canggung. Padahal aku sudah tahu kalau luka di kakiku terinfeksi. Coba aku lihat, ucap Hasan sambil menyentuh kakiku. Tamik, anak-anak biar di rumah saja, bikin kekacauan di rumah orang saja, teriak Mas Yudis dari luar rumah. Laki-laki itu berhenti bicara saat menyadari kalau ada orang lain di rumah sedang menyentuh kakiku. Bersambung.